Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Renaldi dengan NIM 210512143030 dari kelas 2021B Program Studi Sistem Informasi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis memori komputer. Sebelum kita mengetahui apa saja jenis-jenis memori komputer, tentu kita harus mengerti apa itu memori. Pengertian dari memori. Memori, atau lebih tepatnya disebut sebagai memori fisik, merupakan istilah generik yang merujuk pada media penyimpanan data sementara pada komputer. Memori berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Memori biasanya disebut juga dengan istilah computer storage, computer memory, atau memori. Memori merupakan piranti komputer yang digunakan sebagai media penyimpanan data dan informasi saat menggunakan komputer. Memori merupakan bagian yang penting dalam komputer modern dan letaknya di dalam CPU atau Central Processing Unit. Pengertian menurut istilah, memori biasanya merujuk pada media atau tempat untuk menyimpan data, yang dapat dikatakan bahwa memori merupakan perangkat keras atau hardware yang khas digunakan untuk menyimpan data atau informasi dan dapat dibaca atau diambil kembali saat diperlukan. Kelanjutan dari pengertian memori. Pada komputer, program atau software yang sedang dijalankan atau di-run dan data yang sedang diproses disimpan di dalam memori selama program tadi masih aktif bekerja. Memori itu sendiri sebenarnya terdiri dari kotak-kotak untuk menyimpan data atau karakter. Masing-masing kotak tersebut memiliki alamat atau address-nya sendiri-sendiri. Dengan menggunakan address inilah, CPU dapat membaca atau menulis data memori. Kecepatan pergerakan data keluar masuk memori biasanya sepadan dengan kecepatan kerja dari CPU itu sendiri. CPU dan memori merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sebuah komponen komputer. Secara fisik atau hardware, kebanyakan memori berupa chip semikonduktor. Sampai sekarang, terdapat banyak jenis memori yang masing-masing mempunyai sifat atau karakteristik yang khas atau berbeda-beda. Walaupun seluruhnya tetap memiliki fungsi pokok yang sama, yaitu sebagai tempat penyimpanan data. Jenis-jenis memori. Memori terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah memori internal, kemudian ada memori eksternal. Pengertian dari memori internal ini, memori internal dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Memori internal memiliki fungsi sebagai pengingat. Dalam hal ini, yang disimpan di dalam memori utama dapat berupa data atau program. Memori biasa dibedakan menjadi dua macam, yaitu ROM dan RAM. Selain itu, terdapat pula memori yang disebut dengan cache memory, CMOS, DRAM, SDRAM, dan DIMM. Jenis memori yang kedua yaitu memori eksternal. Pengertian dari memori eksternal itu sendiri, memori eksternal merupakan memori tambahan yang berfungsi untuk menyimpan data atau program.
Contoh dari memori eksternal itu sendiri adalah hard disk, floppy disk, dan lain-lain. Hubungan antara cache memori, memori utama, dan konsep dasar memori eksternal adalah sebagai tempat untuk menyimpan data yang bersifat tetap atau non-volatile, baik pada saat komputer aktif atau tidak. Memori eksternal biasa disebut juga sebagai perangkat keras yang melakukan operasi penulisan, pembacaan, dan penyimpanan data di luar memori utama atau memori internal. Memori eksternal mempunyai dua tujuan utama, yaitu sebagai penyimpanan permanen untuk membantu fungsi RAM dan untuk mendapat memori murah yang berkapasitas tinggi bagi penggunaan jangka panjang. Selanjutnya yaitu macam-macam memori internal. Memori internal terbagi menjadi beberapa macam. Macam-macam memori internal yang pertama yaitu ROM atau Read-Only Memory. ROM ini merupakan jenis memori yang isinya tidak hilang ketika tidak mendapatkan aliran listrik, dan pada awalnya isinya hanya bisa dibaca. ROM pada komputer disediakan oleh vendor komputer dan berisi program atau data. Di dalam PC, ROM biasa juga disebut dengan BIOS atau Basic Input Output System atau ROM BIOS. Macam memori internal selanjutnya yaitu CMOS atau Common-Metal Oxide Semiconductor. CMOS merupakan jenis memori internal yang jenis chip yang memerlukan daya listrik dari baterai. Chip ini berisi memori 64 byte yang isinya dapat diganti. Pada CMOS, inilah berbagai pengaturan dasar komputer dilakukan. Misalnya, peranti yang digunakan untuk memuat sistem operasi, dan termasuk pula tanggal dan jam sistem. CMOS ini masih merupakan bagian dari ROM. Macam-macam memori internal selanjutnya yaitu RAM atau Random Access Memory. RAM merupakan jenis memori internal yang isinya dapat diganti-ganti selama komputer dihidupkan dan bersifat volatile atau bersifat lincah. Selain itu, RAM mempunyai sifat yang dapat menyimpan dan mengambil data dengan sangat cepat. Macam-macam memori internal selanjutnya yaitu DRAM atau Dynamic RAM. Dynamic RAM merupakan jenis memori internal yang secara berkala harus disegarkan atau di-refresh oleh CPU agar data yang terkandung di dalamnya tidak hilang. DRAM ini merupakan salah satu tipe RAM yang terdapat di dalam PC. Macam-macam memori internal selanjutnya yaitu SDRAM atau Synchronous Dynamic RAM. SDRAM ini merupakan jenis RAM yang kelanjutan dari DRAM, namun telah disinkronisasi oleh clock system dan memiliki kecepatan yang lebih tinggi daripada DRAM. SDRAM ini cocok untuk sistem dengan bus yang memiliki kecepatan sampai 100 MHz. Macam-macam memori internal selanjutnya yaitu DIMM atau Dual Inline Memory Module.
DIMM ini memiliki kapasitas 168 pin. Kedua belah modul memori ini aktif. Setiap permukaan memiliki 84 pin. DIMM ini berbeda daripada SIMM yang hanya berfungsi pada sebelah modul saja. DIMM ini mensupport 64 bit penghantaran data. SDRAM atau Synchronous DRAM menggunakan DIMM merupakan pengganti dari DRAM, FPM atau Fast Page Memory, dan EDO. SDRAM pengatur atau Synchronized Memory supaya sama dengan CPU clock untuk pemindahan data yang lebih cepat. Terdapat dalam dua kecepatan yang berbeda, yaitu 100 MHz atau PC100 dan 133 MHz atau PC133. Macam-macam memori internal selanjutnya yaitu cache memory. Cache memory merupakan memori yang berkapasitas terbatas. Memori ini memiliki kecepatan yang tinggi dan lebih mahal dibandingkan memori utama. Cache memory berada di antara memori utama dan register pemroses. Cache memory berfungsi agar pemroses tidak langsung mengacu kepada memori utama, tetapi di cache memory yang kecepatan aksesnya jauh lebih tinggi. Metode yang menggunakan cache memory ini akan meningkatkan kinerja sistem. Cache memory adalah tipe RAM tercepat yang ada dan digunakan oleh CPU, hard drive, dan beberapa komponen lainnya. Selanjutnya yaitu macam-macam memori eksternal. Macam-macam memori eksternal yang pertama yaitu hard disk. Hard disk adalah media penyimpanan yang didesain untuk dapat digunakan menyimpan data dalam kapasitas yang besar. Sederhananya, hard disk eksternal merupakan alat penyimpanan portable yang berkapasitas besar dan dapat digunakan kapan saja dan di mana saja hanya dengan mencolokkan kabel USB ke laptop, komputer, ataupun PC. Hard disk eksternal sendiri merupakan perangkat tambahan dan bukan menjadi perangkat utama atau hanya sekedar aksesoris yang bisa didapatkan atau tidak perlu ditambahkan. Artinya, tanpa perangkat ini, komputer tetap akan dapat berjalan dengan normal, karena hard disk eksternal hanya berfungsi sebagai media tambahan. Macam memori eksternal selanjutnya adalah floppy disk. Floppy disk merupakan sebuah perangkat penyimpanan file atau data portable yang jaya pada era tahun 1990-an. Floppy disk pernah populer karena mampu mengangkut file dari komputer satu ke komputer yang lainnya. Seiring dengan perkembangan zaman, floppy disk perlahan bergeser dan berkembang pesat ke teknologi yang lebih maju. Dengan kata lain, floppy disk adalah alat bantu bagi pengguna komputer untuk menyimpan data atau file yang sangat penting. Namun, di zaman ini, floppy disk sudah jarang digunakan karena bentuknya yang cukup besar dan penyimpanannya yang terbilang kecil. Karena floppy disk sudah tergantikan oleh perkembangan zaman yang lainnya, perkembangan dari floppy disk ini sendiri. Kemudian macam-macam memori eksternal selanjutnya yaitu compact disk atau CD. Compact disk atau yang biasanya lebih kita kenal dengan sebutan CD merupakan piringan yang berbentuk bundar dan terbuat dari logam maupun plastik. Compact disk ini memiliki bahan yang bisa dialiri oleh listrik sehingga
membuatnya bersifat seperti magnet. Compact disk atau CD akan menyimpan data, kemudian data tersebut akan direkam. Setelah itu, data yang ada di dalam CD dapat dibaca dengan cara memanfaatkan kumparan pengonduksi yang disebut sebagai head. Macam memori eksternal yang terakhir adalah flash disk. Pengertian dari flash disk adalah alat penyimpanan data eksternal yang dihubungkan port USB dan mampu menyimpan berbagai format data dan memiliki kapasitas penyimpanan yang cukup besar. Flash disk dapat menyimpan data secara permanen, walaupun aliran listrik pada rangkaian flash disk diputuskan. Hal ini dapat terjadi karena di dalam flash disk terdapat sebuah controller dan memori yang mampu menyimpan data secara permanen. Walaupun aliran listrik yang ada pada flash disk sudah diputuskan oleh user. Flash disk merupakan salah satu memori eksternal yang masih eksis hingga saat ini, karena ukurannya yang cukup kecil atau compact, dan kapasitas penyimpanan yang cukup besar. Selain itu, penggunaannya yang sangat mudah, yaitu hanya dengan menghubungkan port USB dengan komponen-komponen komputer seperti komputer, laptop, atau PC. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.